Hai, selamat pagi semua anak guru sekalian. Bagaimana kabarnya nih? Pasti sehat kan? Tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pribadi yang unik. Ayo, anak ibu guru sekalian, siapa yang pernah mendengarkan kata unik? Ada yang sudah pernah mendengarkan kata unik? Bagi yang sudah pernah mendengarkan, apa arti unik? Baik, ibu guru akan menjelaskan sebentar lagi. Oke? Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Oke? Anak ibu guru sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita berdoa. Anak-anak ibu guru, ambil sikap yang baik, sikap yang sopan, dan sikap yang hormat. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala rahmat-Mu, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, berikan kepada kami semangat, kepintaran, supaya anak-anak kami dapat belajar dengan penuh semangat untuk bekal masa depannya nanti. Bapa yang maha baik, segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, pribadi lepas pribadi. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah selesai berdoa. Sebelum kita belajar, maka kita mulai dengan bernyanyi. Oke, kita nyanyi bersama ya. Dunia ini pun
Baik, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang pribadi yang unik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa arti dari unik tersebut? Unik artinya lain daripada yang lain, tidak ada persamaan, berbeda, tidak ada duanya, dan khusus. Sekarang kita akan membahas tentang aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Sekarang mari kita melihat perbedaan ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Ciri-ciri fisik laki-laki yaitu yang pertama, tubuhnya berotot. Yang kedua, memiliki jakun. Yang ketiga, memiliki jenis kelamin laki-laki. Sekarang kita mau membahas ciri-ciri fisik perempuan. Yang pertama, kulitnya halus. Yang kedua, bisa menyusui. Yang ketiga, bisa melahirkan. Yang keempat, bisa mengandung. Yang kelima, memiliki jenis kelamin perempuan. Nah, sekarang mari kita lihat apa ciri fisik yang khas dari laki-laki dan perempuan. Ciri khas fisik yang khas dalam diri laki-laki yang tidak bisa ditukarkan dengan perempuan adalah yang pertama, jakun. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang mari kita lihat ciri fisik khas dari perempuan yang tidak bisa ditukarkan dan tidak ada dalam diri laki-laki, yaitu yang pertama, menyusui. Yang kedua, mengandung. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, jenis kelamin perempuan. Keempat ciri khas perempuan ini tidak bisa ditukarkan maupun diberikan kepada laki-laki karena ini merupakan ciri khas yang diberikan Allah kepada perempuan. Anak-anak yang terkasih, mari kita melihat bagaimana pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan pada umumnya. Terlihat beberapa perbedaan kedudukan. Laki-laki lebih kuat dan anak laki-laki harus sekolah tinggi. Kalau untuk yang perempuan terlihat lebih lemah dan anak perempuan tidak boleh sekolah. Pandangan ini ada pada ketika zaman Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, sekarang mari kita melihat pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Sementara manusia diciptakannya dengan bekerja dan diberi anugerah nafas kehidupan. Adam diciptakan pertama kali dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam kisah penciptaan ini, Hawa tidak diciptakan dari tulang kepala sebab Allah tidak ingin perempuan jadi pemimpin laki-laki. Hawa tidak diciptakan dari tangan sebab Allah tidak ingin perempuan diperintah sesuka hati oleh laki-laki. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang dekat dengan hati dan jantungnya sekaligus yang melindunginya.
Maksud dari bacaan kitab suci tersebut yaitu bahwa Allah ingin laki-laki dan perempuan sederajat dan sama di mata Allah. Yang kedua, Allah ingin laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Kita sudah melihat bagaimana pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan. Sekarang kita mau membahas bagaimana cara kita bersyukur setelah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Cara yang harus kita lakukan sebagai laki-laki atau perempuan untuk bersyukur kepada Allah adalah yang pertama, tekun berdoa. Yang kedua, saling bekerja sama. Misalnya, kalau ada piket di sekolah, saling bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Yang ketiga, membantu orang tua. Contohnya, kalau di rumah, membantu orang tua mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghormati guru. Contohnya, berbicara sopan kepada guru. Sekarang kita akan membahas apa tugas kita sebagai citra Allah. Tugas kita sebagai citra Allah yaitu kita diberi tugas oleh Allah untuk merawat, menjaga, memelihara, dan melestarikan isi bumi. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, merawat tumbuhan ataupun bunga, tidak mencoret-coret dinding, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau membahas apa tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia supaya manusia berkuasa atas seluruh isi bumi. Nah, dari materi kita hari ini adalah puncaknya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bangga sebagai laki-laki ataupun perempuan? Mengapa kita harus bangga sebagai laki-laki ataupun perempuan? Karena kita diciptakan menurut citra Allah. Apa arti dari citra Allah? Manusia sama dengan rupa Allah dan berperilaku seperti Allah. Yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kita bangga menjadi laki-laki ataupun perempuan karena kita diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki keunikan masing-masing.